Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel saya, Suka Sama Tamadia, bersama saya, Agus Supriyanto. Selamat datang pada pembelajaran Matematika kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat pada pokok bahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Selamat mengikuti. Perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelum kita mempelajari perkalian dan pembagian bilangan bulat, mari kita simak sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Untuk sembarang bilangan bulat, A dan B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Perhatikan pada contoh berikut. 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 4 kali 5. Perhatikan ruas kanan dan ruas kiri. Ruas kiri 5 kali negatif 4 sama dengan 5 negatif 4 kali 5. Semua merupakan bilangan bulat sehingga terpenuhi sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk lebih jelasnya perhatikan pada contoh berikut. Negatif 8 kali 5 kita taruh di dalam kurung, dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 8 dikali dalam kurung 5 kali negatif 2. Jika kita perhatikan di sini, ruas kanan dan ruas kiri akan menghasilkan bilangan yang sama dan semuanya merupakan bilangan bulat sehingga memenuhi sifat asosiatif atau pengelompokan. Baik, kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Untuk sembarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah B A kali C. Perhatikan contoh berikut. 5 kali dalam kurung 7 tambah negatif 4 sama dengan 5 kali 7 ditambah 5 kali negatif 4. Perhatikan ruas kanan dan ruas kiri di sini. Semuanya merupakan bilangan bulat dan menghasilkan bilangan bulat yang sama sehingga memenuhi sifat distributif atau penyebaran. Yang keempat adalah unsur identitas, di mana kita ketahui unsur identitas perkalian adalah angka 1, sehingga untuk bilangan bulat A berlaku A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A itu sendiri. Perhatikan pada contoh berikut, 4 kali 1 sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 itu sendiri, sehingga angka 1 itu tidak merubah angka 4, sehingga angka 4 dikalikan angka 1 menghasilkan angka 4 itu sendiri, sehingga berlaku unsur identitas pada bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan pada perkalian bilangan bulat. Pada perkalian bilangan bulat ini dikenal juga sebagai perkalian yang berulang. Untuk lebih jelas mengenai perkalian bilangan bulat, kita perhatikan pembahasan soal berikut. Untuk soal yang pertama, dari kalimat-kalimat berikut, manakah yang benar dan mana yang salah? Untuk soal yang pertama, 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Kita perhatikan yang pertama, untuk ruas sebelah kiri, 7 kali 5 jika kita kalikan maka menghasilkan bilangan 35. Kemudian ruas yang kanan, 5 kali 7, jika kita operasikan mendapatkan angka yang sama yaitu 35. Baik, perhatikan kedua ruas berikut menghasilkan bilangan yang sama yaitu 35, sehingga karena ruas kanan dan ruas kiri menghasilkan bilangan yang sama, maka berlaku sifat komutatif sehingga operasi tersebut bernilai benar. Untuk soal yang kedua, negatif 3 kali 4 sama dengan 3 kali negatif 4. Perhatikan ruas yang kiri. Negatif 3 kali 4 jika kita operasikan maka akan menghasilkan bilangan negatif 12. Sekarang yang ruas sebelah kanan. Perhatikan di sini 3 kali negatif 4 jika kita operasikan maka akan menghasilkan bilangan negatif 12. Sehingga ruas kanan dan ruas kiri ini menghasilkan bilangan yang sama yaitu negatif 12. Karena menghasilkan angka yang sama yaitu negatif 12, maka operasi pada soal yang kedua ini bernilai benar. Sekarang kita perhatikan pada soal yang ketiga, 3 kali negatif 5 kali negatif 4 sama dengan negatif 3 kali 5 kali negatif 4. Perhatikan di sini di ruas sebelah kiri, 3 kali negatif 5 kali 4. Ini jika kita kalikan akan menghasilkan bilangan negatif 60. Sekarang kita perhatikan di ruas yang sebelah kanan. Ruas yang sebelah kanan
Jika kita operasikan, negatif 3 kali 5 kali negatif 4 akan menghasilkan bilangan 60. Perhatikan, ruas kiri menghasilkan negatif 60, ruas kanan menghasilkan bilangan 60 positif. Karena ruas kiri dan ruas kanan itu menghasilkan hasil yang beda, maka operasi tersebut bernilai salah. Oke, sampai sini jelas ya? Baik, kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini, tentukan hasil perkalian berikut. Kita kalikan secara langsung. Baik, untuk nomor 1, negatif 7 kali 8. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu aturan dalam perkalian bilangan bulat. Positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif. Perhatikan di sini, nilai yang dikalikan itu tandanya sama, maka menghasilkan positif. Untuk selanjutnya, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Tanda angka yang dikalikan ini nilainya berbeda dan menghasilkan bilangan negatif, sehingga kita simpulkan jika angkanya sama menghasilkan positif dan angka yang berbeda menghasilkan negatif. Seperti nomor 1, negatif 7 kali 8, tandanya berbeda. Negatif kali positif sama dengan negatif 56. Soal yang kedua, negatif 9 kali negatif 6. Tandanya sama, yaitu negatif, sehingga menghasilkan hasil bilangan positif 54. Untuk soal yang nomor 3, negatif 8 kali negatif 12. Negatif 12 kali positif 8, sehingga menghasilkan negatif 96. Positif kali negatif. Nomor 4, positif kali negatif kali positif. Berulang sehingga menghasilkan negatif, sehingga ketika dioperasikan akan menghasilkan negatif 120. Baik, kita lanjutkan pada soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Pada soal ketiga ini kita berlatih di soal cerita. Sebuah kapal selam turun ke laut dengan kecepatan 9 meter per detik. Berapa kedalaman kapal selam setelah 15 menit? Oke, kita selesaikan. Pada soal cerita, kita tulis dulu yang diketahui dari soal, yaitu kecepatan kapal selam setiap detik sama dengan 9 meter. Ditanyakan kedalaman kapal setelah 15 menit. Pertama, ubah dulu satuannya menit menjadi detik, karena satuannya di sini berbeda, menit dan detik. Kita samakan dulu, 1 menit sama dengan 60 detik, sehingga 15 menit sama dengan 15 kali 60 detik sama dengan 900 detik. Jika kecepatan setiap detik itu 9 meter, maka kedalaman setelah 900 detik adalah kita kalikan 9 kali 900 sama dengan 8100. Sehingga kita simpulkan kedalaman kapal selam setelah 15 menit adalah 8100 meter. Oke, paham ya? Oke, setelah itu kita coba berlatih di pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat dikenal juga dengan kebalikan dari perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pembahasan soal berikut ini. Baik, soal yang pertama. Tentukan hasil pembagian berikut. Untuk soal yang nomor 1, perhatikan di sini 48 dibagi 8. Oke, sebelum menyelesaikan soal ini kita perhatikan kembali aturan pembagian bilangan bulat. Sama dengan perkalian tadi, positif dibagi positif sama dengan positif, negatif dibagi negatif sama dengan positif. Perhatikan, bilangan dengan nilai yang sama akan menghasilkan hasil positif. Sedangkan yang berbeda, di sini positif kali negatif, negatif kali positif, menghasilkan hasil yang negatif. Sehingga kita simpulkan bahwa nilai yang berbeda akan menghasilkan nilai negatif. Nah, soal nomor 1, positif dibagi positif sama dengan positif. Sehingga 48 dibagi 8 sama dengan positif 6. Nomor 2, negatif 90 dibagi negatif 6. Negatif dibagi negatif. Sehingga akan menghasilkan nilai positif. Sehingga 90 dibagi 6 sama dengan 15. Sehingga hasil di sini sama dengan positif 15. Nomor 3 sekarang. 60 dibagi negatif 12, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Sehingga 60 dibagi negatif 12 sama dengan negatif 5. Sekarang yang nomor 4, 75 kali negatif 5 kali 3. Positif kali negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Sehingga 75 dikali negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 5. Oke, paham ya?
Baik, kita lanjutkan pada soal yang kedua. Soal yang kedua kita belajar di soal cerita. Morgan mempunyai balok kayu dengan ukuran 6 meter x 6 meter x 10 meter. Balok kayu tersebut dipotong menjadi balok kecil dengan ukuran 6 cm x 3 cm x 8 cm. Berapa balok kayu yang dapat dibuat oleh Morgan? Nah, untuk soal ini sama kita tulis yang diketahui dulu. Ukuran balok kayu besar 6 meter x 6 meter x 10 meter. Ukuran balok kecil 6 cm x 3 cm x 8 cm. Ditanyakan berapa banyak balok kayu kecil yang dapat dibuat. Pertama, kita cari volumenya dulu. Nah, tetapi karena satuannya berbeda, kita samakan dulu satuannya menjadi cm, sehingga volume balok kayu besar kita dapatkan 600 cm kali 600 cm kali 1000 cm didapatkan 360 juta cm kubik. Oke, jelas ya untuk soal cerita. Intinya ketika ada dua satuan yang berbeda, maka harus disamakan dulu satuannya. Ketika satuannya satunya tinggi, satunya rendah, maka disamakan menjadi satuan yang lebih rendah. Di sini meter dan sentimeter diubah menjadi sentimeter. Baik, jelas ya. Ingat selalu di soal cerita, ketika ada satuan yang berbeda, maka samakan dulu satuannya agar menjadi sama. Volume balok kecil, karena satunya sudah cm, kita kalikan 6 cm kali 3 cm kali 8 cm didapatkan 144 cm kubik. Sehingga kita bagi 360 juta cm kubik dibagi 144 cm kubik sama dengan 2.500.000. Sehingga kita simpulkan banyak kayu kecil yang bisa dibuat oleh Morgan adalah 2.500.000 balok kecil. Oke, sekarang operasi hitung campuran. Oke. Urutan pengerjaan pada operasi hitung campuran, perhatikan yang pertama hitung bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Yang kedua, jika ada operasi hitung perkalian dan pembagian dikerjakan setelah tanda kurung. Nah, jika berurutan maka dikerjakan dari yang paling kiri. Yang ketiga baru operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jika berbarengan maka dikerjakan secara urut dari kiri. Sekarang perhatikan beberapa pembahasan soal berikut ini. Soal yang pertama, dari hasil 8 ditambah negatif 3 kali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 3 adalah berapa? Oke, perhatikan di sini 8 ditambah negatif 3 kali 4 dikurangi negatif 6 dibagi 3 sama dengan 8 ditambah negatif 12 sama dikurangi negatif 2. Sehingga kita dapatkan 8 dikurangi 12 ditambah 2. Oke, perhatikan di sini jelas ya. Di dalam kurung kita kerjakan dulu, setelah itu baru yang di luar kurung, sehingga kita dapatkan hasil akhir negatif 2. Oke ya, jelas ya sampai sini. Baik, kita masuk ke soal yang kedua. Masih pada bahasan pertama, soal campuran. Sekarang kita belajar di soal cerita. Igu mempunyai 315 butir kelereng. Kelereng itu diminta adiknya sebanyak 36 butir. Ayahnya memberi lagi 64 butir. Kemudian ia membagikan kelerengnya kepada 6 temannya. Masing-masing mendapatkan 24 butir. Berapa sisa kelereng yang ia miliki sekarang? Diketahui kelereng Igu di awal itu 315. Ditanyakan sisa kelerengnya sekarang. Nah, berdasarkan urutan cerita di atas kita tulis dalam kalimat matematika. Bentuknya seperti apa? Kita cek di sini. 315 dikurangi 36 ditambah 64 dikurangi yang dibagikan tadi 6 kali 24. Sehingga kita kerjakan satu-satu yang di dalam kurung dulu. 315 dikurangi 36 ditambah 64 sama dengan 343. Banyak yang kelereng yang dibagikan kepada temannya 6 kali 24 sama dengan 144. Sehingga jumlah kelereng sekarang adalah 343 dikurangi 144 sama dengan 199. Sehingga kita simpulkan bahwa kelereng Igu sekarang jumlahnya adalah 199 buah. Baik teman-teman semua,
Pembahasan pada hari ini kita sudah selesai pada pokok bahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat yang dilanjutkan dengan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Untuk pembelajaran selanjutnya silahkan ditunggu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa jika video ini berguna dan bermanfaat untuk anak-anak sekalian, silahkan subscribe dan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.